Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ala ni'amihil kamilah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin dzil awsafil kamilah wa ala alihi wa ashabihi alladzina nalu darajatal ulya bisabqi fi nusratil millah la haula wala quwwata illa billah amma ba'd. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sahabat-sahabat muda-mudi Islam yang saya banggakan, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita senantiasa diberikan nikmat sehat, nikmat sempat, kita dianugerahi kenikmatan sehat lahir dan sehat batin kita. Amin Allahumma amin. Salawat beserta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda mulia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat, para keluarga, dan para pengikut sunnah beliau hingga di akhir zaman nanti. Wabil khusus kita semuanya yang mengikuti kajian ini, semoga kita senantiasa bisa mengikuti sunnah Rasulullah yang kelak harapannya kita mendapatkan gelar kehormatan, yakni gelar husnul khotimah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Allahumma amin. Kaum muslimin muslimat yang berbahagia, sahabat-sahabat muda-mudi Islam yang saya banggakan, bismillahirrahmanirrahim. Kita akan mengawali kajian kitab, namanya kitab Idhatun Nasyi'in, yang kalau kita terjemahkan dengan bahasa Indonesia, idhat itu adalah jamak, bentuk jamak yang artinya adalah beberapa pitutur luhur. An-Nasyi'in itu adalah anak-anak muda. Lebih pasnya nasyi' itu adalah anak-anak yang di usia perkembangan. Yaitu kalau meminjam istilah psikologinya kira-kira usia 13 tahun sampai 18 tahun. Kitab ini sangat pas, sangat tepat sekali dikaji oleh anak-anak di usia 13 sampai 18 tahun atau yang disebut dengan usia remaja awal muda, memasuki awal muda. Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian kitab ini dikarang oleh Asy-Syaikh Mustafa Al-Ghalayaini, seorang ulama yang sangat alim allamah, yang sangat berpengaruh terhadap pemikiran Islam di dunia bahkan. Dan nama beliau Asy-Syaikh Mustafa Al-Ghalayaini dicatat oleh tinta sejarah Islam. Insya Allah bagi kita yang bergelut di dunia ilmu, yang senantiasa mengadakan kajian, tidak asing lagi dengan nama beliau, Asy-Syaikh Mustafa Al-Ghalayaini. Harapannya kajian kita ini menjadi kajian yang berkesinambungan terus-menerus, sehingga nanti kitab ini semoga bisa utuh kita kaji, sehingga pula barokahnya juga bisa sumrambah kepada kita sekalian. Amin Allahumma amin. Selayang gambaran umum daripada kitab ini, para hadirin sekalian, para kaum muslimin muslimat, sahabat muda-mudi Islam, gambaran daripada kitab ini secara umum adalah berisi tentang pitutur-pitutur luhur untuk membangkitkan jiwa anak-anak muda-mudi Islam. Kitab ini sungguh luar biasa, bukan sekedar pitutur luhur, tetapi kitab ini mempunyai mampu untuk mensuntik jiwa anak muda sehingga bangun dan bergerak. Catatan sejarah tidak bisa kita ingkari ini dalam perkenalan ini, bahwa kitab Idhatun Nasyi'in ini dulu pernah dilarang terbit
pernah dilarang untuk diedarkan pada masa Belanda. Karena Belanda takut, karena Belanda khawatir kalau nanti kitab ini menjadi tersebar dan kemudian jiwa anak muda-mudi Indonesia bisa bangkit, justru akan mengalahkan Belanda. Luar biasa kitab ini. Ada sebuah peribahasa yang menyatakan, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Kitab ini cocok dan menemukan satu titik temu. Seseorang itu yang perlu dibangun adalah jiwanya dulu. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Jiwanya dulu yang harus dibangun. Hidup itu adalah jiwa. Sehingga kalau masih punya ambekan, punya nafas, tapi jiwanya sudah lembek, jiwanya sudah kering, maka itu hakikatnya adalah mati. Mati secara hakikat. Wa man fatahut ta'limu waqta syababihi fakabbir alaihi arba'an liwafatihi. Barang siapa yang kepotan, fatahu itu kepotan bahasa Jawanya. Barang siapa yang kepotan taklim, kepotan belajar, tidak sempat belajar di waktu mudanya, maka takbirkan 4 kali, berarti sholat jenazah, takbirkan 4 kali, orang yang kepotan belajar tadi, karena secara hakikatnya dia telah mati. Takbir 4 kali, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salat jenazah itu namanya. Karena secara hakikat telah mati. Jiwanya telah mati. Meskipun orangnya masih ambekan. Kaum muslimin, muslimat yang berbahagia, wabil khusus sahabat-sahabatku, sahabat muda-mudi milenial yang saya banggakan. Kitab ini secara umum berisi tentang suntikan motivasi yang akan membangunkan jiwa kita, jiwa anak muda-mudi Islam. Yang secara umum berisi tentang bagaimana anak muda, bagaimana generasi tunas-tunas Islam ini, generasi muda-mudi, generasi milenial ini bisa bangkit jiwanya. Ada di sini bab yang menerangkan tentang bab al-iqdam. Bab yang pertama, bab al-iqdam. Ini membuat dredeg kita. Al-iqdam itu artinya kemajuan. Kembali kepada kemajuan jiwa. Jadi Islam ini bukan hanya ngurusi ibadah saja. Tetapi juga ngurusi muamalah. Bagaimana umatnya menjadi umat yang maju. Tidak terpuruk. Tidak terpuruk. Bahasanya adalah menjadi umat sing orang ngisin-ngisini dalam percaturan peradaban. Kalau warna Islam, warna umat Islam, apalagi muda-mudinya sudah, mohon maaf, ora pinter. Ora pinter itu berarti bodoh ya, bodoh. Kemudian dengan segala macam simbol keterbelakangan, orang duwe dan lain sebagainya. Termasuk tidak punya harapan, tidak punya cita-cita dengan segala sistem simbol keterbelakangan. Ini bukan itu Islam. Islam itu maju. Islam itu menyerukan umatnya untuk maju. Dan maju itu semua bagian harus ambil bagian perjuangan. Yang kaya berjuang dengan hartanya, yang pangkat berjuang dengan pangkatnya, yang berilmu berjuang dengan ilmunya, yang punya kekuatan, yang punya pikiran, berjuang dengan kekuatan dan pikirannya. Dalam sebuah hadis disebutkan, barang siapa, ayo ini kita cermati bersama-sama, wahai sahabat muda-mudi, barang siapa yang tidak pernah berjuang dalam hidupnya, tidak pernah berjuang dalam hidupnya, barang siapa yang mati tetapi tidak pernah berjuang dalam hidupnya, dan kemudian dia tidak punya greget, niat, kerentek untuk berjuang di dalam hidupnya, kok kemudian mati, maka dia mati mata ala nifak,
orang tersebut mati dalam keadaan salah satu cabang kemunafikan. Derajat yang paling rendah yaitu asfala safilin, yaitu derajatnya orang yang munafik. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Hidup ini pilihan kawan. Hidup ini perjuangan wahai para sahabat. Sehingga kita harus punya pedoman, harus punya prinsip. Hadirnya kita di masyarakat, hadirnya kita di bumi, hadirnya kita di sebuah lingkungan harus menjadi simbol, harus menjadi pionir, harus menjadi sebuah inspirasi, kekuatan untuk maju, kekuatan untuk berkembang, kekuatan untuk memberikan kebaikan, kemaslahatan untuk umat dan masyarakat kita. Kemudian berikutnya, sebagian isi umum dari kitab ini adalah membahas tentang bagaimana kita mempunyai jiwa yang punya harapan besar, mempunyai jiwa yang asyaja'ah, kendel. Anak muda harus kendel. Kembali, kendel itu adalah jiwanya. Dan nanti secara rinci apa itu kendel nanti akan kita kaji di dalam kitabnya. Berikutnya ada bab yang membahas tentang al-maslahatul mursalah. Kita dituntut untuk berpikir bagaimana untuk kepentingan orang lain. Jangan hanya berpikir hari ini mungkin sebagian hidup kita sudah terjebak, sudah keblosok gitu ya. Sudah keblosok atau keblowok di wilayah yang penting saya di zona nyaman. Ini kita harus bangkit dari arah sana. Harus bangkit dari arah sana. Sing penting aku urip, yang lain masa bodoh. Ini jiwa yang tidak boleh hadir di dalam jiwa kita sebagai generasi muslim. Yang secara umum lagi, bagaimana kita termasuk juga berbakti kepada agama. Punya kewajiban untuk berbakti kepada agama, punya kewajiban untuk berbakti kepada negara, punya kewajiban untuk berbakti kepada masyarakat. Inilah gambaran daripada kitab Idhatun Nasyi'in. Sekali lagi, Idhatun Nasyi'in ini sangat tepat kita kaji, sangat tepat wabil khusus sahabat-sahabat muda-mudi milenial dan yang sepuh juga tentunya juga boleh, karena tugas yang sepuh adalah tugas orang sepuh, tugas bapak ibu adalah mengawal generasinya, mengawal anaknya. Sejauh mana keberhasilan orang tua itu adalah ditentukan dengan bagaimana keberhasilannya untuk mengawal generasi muda-mudi Islam ini pada tahap yang lebih maju. Itulah ukuran yang tidak pernah bisa dibantah. Jadi kalau sebuah contoh, ayahnya, bapaknya, ibunya lulusan SMA misalnya, anaknya harus lulus S1. Kalau ayahnya, ibunya lulus S1, anaknya kita targetkan lulus S2. Ini adalah ukuran yang tidak bisa dibantah, bahwa ukuran keberhasilan kaum sepuh atau orang tua itu ditentukan sejauh mana dia mengantarkan anaknya, sejauh mana dia mengantarkan generasi di bawahnya. Inilah potret gambaran secara umum kitab Idhatun Nasyi'in, dengan harapan tentunya setelah jiwa kita bangkit, nanti hidup kita akan berubah, akan bermanfaat, dan kita juga diberikan tuntunan sekaligus tuntutan bahwa generasi muslim itu melihat segala sesuatu itu dengan dua kacamata. Yang pertama adalah kacamata dhahir, kacamata dari luar, dan kemudian kacamata secara hakikat, yaitu kacamata secara batin. Sebuah contoh misalnya, sukses itu hartanya banyak, sugih duit, sugih mobil, sugih rumah. Itu baru dari satu kacamata, yaitu kacamata dhahir. Belum tentu sugih dari sisi batin, sehingga hidup kita itu balance. Hidup kita itu i'tidal, berdiri di tengah dan tegak, punya prinsip. Demikian
Kurang dan lebihnya mohon maaf. Semoga kajian kita dibarengi dengan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita hidup kita bisa bermanfaat untuk pribadi, keluarga, masyarakat, agama dan bangsa dan negara. Terima kasih. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.